Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita memuji Tuhan karena kita bangga punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang menebus setiap kehidupan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Kini kami menjadi hidup yang baru ya Bapa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat membandingkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Kau luar biasa Bapa. Kini kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, dengan kepenuhan yang daripada Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangkitkan setiap umat-umat-Mu untuk semakin dekat lagi kepadamu, tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus merapi kami, sehingga kami yang mendengar firman-Mu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bersama
katakan amin. Haleluya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara semua di saluran khotbah pendeta ini. Biarlah kiranya damai dan sukacita yang dari Tuhan memenuhi hati dan kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Renungan kita pada hari ini dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang baru saja kita baca, ada hal yang menarik, yakni bahwa ada saatnya di mana terjadi tahun kering. Namun orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir. Amin saudara. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semua kita tentu tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari yang namanya situasi dan keadaan yang sulit. Tantangan, semua pergumulan, masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun semua yang terjadi, janganlah pernah kita khawatir saudara. Andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang kehidupan kita, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan hidup. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua masih ada sampai hari ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan hidup kita. Amin. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu menaruh harapan kita kepada orang lain. Setiap kita tidak akan dapat mengandalkan manusia. Kita tidak akan pernah dapat mengandalkan harta kekayaan yang kita miliki. Kita tidak akan pernah dapat mengandalkan kekuasaan yang ada di dunia ini. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat diandalkan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ketika situasi sulit terjadi, pergumulan, tekanan hidup terjadi dalam kehidupan kita, marilah setiap kita selalu senantiasa mengingat janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang terkasih, seringkali kita memiliki harapan dalam kehidupan kita. Seringkali kita memiliki rencana, seringkali kita memiliki rancangan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Rancangan kita, rencana kita terkadang tidak menjadi kenyataan. Namun sekalipun belum terjadi sesuai dengan keinginan kita, jangan pernah kecewa saudara. Jangan pernah putus asa. Haruslah tetap yakin dan selalu percaya bahwa hidup kita ada dalam rancangan Allah. Ada dalam rancangan Allah yang sempurna. Apabila rencana kita tidak menjadi kenyataan, tetaplah percaya bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, yang pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ayat 8 firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Sungguh luar biasa saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih tinggi daripada rancangan-rancangan yang kita miliki secara pribadi. Oleh sebab itu saudara, ketika rancangan kita tidak menjadi kenyataan, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, dan tetaplah jalani hidup kita dengan penuh semangat. Karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi daripada rencana dan rancangan kita manusia. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rencana dan rancangan yang dari Tuhan. Tuhan tidak memiliki rencana atau rancangan untuk memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh harapan. Tidak hanya di bumi saja saudara, namun hari depan, masa depan yang kekal dalam kerajaannya yang tidak terguncangkan, yaitu kerajaan surga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara saat ini mengalami pergumulan, mengalami persoalan dalam hidup, tetaplah senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita oleh karena Tuhan kita sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kita umat yang percaya kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan-kebaikan-Mu yang sungguh tidak dapat kami katakan dengan kata-kata kami ya Bapa. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan, untuk menaruh harapan kami kepadamu, untuk kami berserah total di hadapan-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarlah itu termanifestasi dalam kehidupan kami, itu tergenapi dalam kehidupan kami. Kehidupan kami seperti pohon ya Tuhan, yang menghasilkan buah-buah yang manis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami meragukan tentang pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak percaya akan Engkau ya Tuhan. Kami jauh dari Tuhan. Kami tidak percaya akan pertolongan-Mu, akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menaruh harapan kami kepadamu, untuk kami mengandalkan Engkau dengan segenap hati kami. Bukan mengandalkan dunia ini, bukan mengandalkan harta ini ya Tuhan, tapi mengandalkan Engkau ya Bapa sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, setiap kami boleh melakukan firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan saat ini. Jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa, melepaskan kuasa Allah untuk setiap umat-umat Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Lina Borusilain. Biarlah Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah seluruh kehidupannya ya Bapa, sehingga apapun ya Tuhan yang dirindukannya, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit, segala virus-virus yang mengganggu tubuhnya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu total sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan dia boleh melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Berkati kehidupannya, masa depannya ya Bapa. Kami
serahkan Ibu Lina Borsilain ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Ibu Lina Borsilain, biarlah kiranya kuasa-Mu terus turun dalam kehidupannya ya Tuhan. Bawa lebih dalam lagi Ibu Lena ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga biarlah kehadirat-Mu yang memenuhi kehidupannya dan Ibu Lena boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dan kuasa-Mu yang memakai kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Bapak buat Ibu Riana Bolusialagan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangganya, kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya, segala pergumulannya Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Daniel Panjaitan. Tuhan mari memberkati studinya ya Tuhan. Tuhan campur tangan, belas kasihan-Mu turun atas Daniel Panjaitan, sehingga Daniel dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Bahkan kami juga berdoa buat Ike, biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu, sehingga Tuhan tidak ada hambatan-hambatan apapun yang menghambat dia Tuhan dalam menyelesaikan studinya. Di dalam nama Yesus, selesai tepat pada waktunya dan berjalan baik adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang buka jalan sehingga Ika boleh bekerja ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu juga dengan Yemima, Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan memberkati ya Tuhan kerinduannya untuk bisa bekerja. Di dalam nama Yesus terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati Pak Didik ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Pak Aan Kustiawan, Engkau ya Tuhan yang memberkati Pak Renold ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, keluarga mereka ya Bapak. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Tringani Boru Tarigan. Tuhan memberkati kehidupannya, pekerjaannya, kesehatannya, anak, cucu, menantu, semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati Pak Iskandar Tirta Kurniawan. Engkau Tuhan yang memberkati Bapak Thomas Henry, Ibu Hermilia Sriwayuni ya Tuhan, Bapak Sapindo Ibanawas, Bapak Joko Jati, Bapak Pak No PBM. Engkau yang memberkati Pak Elo ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati Rini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pekerjaan, masa depannya, pasangan hidupnya, apapun yang digumulkannya Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Deborah Simatupang ya Tuhan. Berkati Ibu Yuli Tuhan. Berkati Ibu Maria Sriwarni, Bapak Yuda Sesangka ya Tuhan, Bapak Sri Mulyono Atmojo. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Purwati Ningsi. Tuhan memberkati Bapak Yohanes Jehadan ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak DJ Gang, Engkau yang memberkati Tuhan. Ibu Rosmelasa, Engkau Tuhan yang memberkati. Ibu Yanuariati, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan. Ibu Princess Yeses, Engkau memberkati Bapak Sitorus Ibu Boru Tobing, Engkau memberkati Ibu Joyce, Engkau memberkati Bapak Yanto Siotang, Ibu Ratna Anjani, Ibu Kunia Antonia, Ibu Nopi Kusumaningrum, Ibu Kapiarsi, Bapak Sugeng Cahya, Ibu Utami Laras, Ibu Artaria Sialagan. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati Ibu Deborah Wadu, Ibu Wanti, Ibu Roswita, Bapak Arianto, Ibu Jane, Ibu Mary, Bapak Dodi Malau, Ibu Emma, Ibu Nana Katarina, Bapak Hendy Joseph Kasimbolon ya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, segala pergumulan mereka Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Hendy Joseph, Bapak David Cham, Bapak Johan Simanjunta, Ibu Rumiana ya Tuhan, Bapak Dolo Nababan. Engkau yang memberkati Ibu Elvira, Ibu Rustina Yati, Ibu Yeni, Ibu Marlina Damanik. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Agustinus Wai, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Bapak
Aposan Simangunsong, Bapak Erite, Bapak Yulena Liputo, Bapak Stephen Apandi, Bapak Yohan Buton, Bapak Marsius Simorangkir, Bapak Edward Situmorang, Bapak Joseph Yerigodigo, Bapak Ronald Oy, Bapak Stephen, Ibu Lena, ya Tuhan, Kau memberkati khususnya anaknya ya Tuhan. Biar Tuhan jamah Agustian ya Tuhan, biarlah pemulihan terjadi atas Agustian, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Rosdiana Tambunan, Tuhan memberkati Ibu Bapak Marsalamas, Ibu Solpinawati, Ibu Apung, Ibu Diana Boruta Tambunan, Ibu Magdalena Pangaribuan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan jawab setiap pergumulan-pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Hedi Priyadi, berkati Bapak JPM Manik, Ibu Atiri Pera, Bapak Jo Gunawan, Ibu Agustina, Ibu Jens Kawata, Ibu Mariani Tambunan, Ibu Maria Suarez, Ibu Roswita Helena ya Tuhan. Bahkan adiknya ya Bapak Yan Peter Simanjutak, sembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilurmu yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh Bapak Yan Peter Simanjutak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Bapak Yohanes Liklikwatil, berkati Bapak Albin Butar-Butar, Bapak Gisler Lemban Batu, Ibu Agustina, Ibu Esther Sulistiawati, Ibu Perwari Infantri. Tuhan berkati Ibu Wala Patri Somba di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Ibu Mary Boru Panggabean, bilur-bilurmu yang menyembuhkan sakit kanker yang mengganggu tubuhnya ya Tuhan, sehingga Ibu Mary Panggabean ini boleh sembuh total di dalam nama Yesus. Bilur-bilurmu yang menyembuhkan sehingga dia boleh melakukan kegiatan aktivitasnya sebagaimana biasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami anak-anaknya, berkati orang-orang yang bertalian darah dengannya ya Tuhan. Berkati obat-obat yang diminum ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Pak Hendrik Sembiring, Tuhan memberkati kesembuhan yang mengganggu kesehatannya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurmu yang menyembuhkan seluruh saraf-saraf yang ada ya Tuhan dalam tubuhnya boleh normal kembali di dalam nama Yesus, sehingga Bapak ini boleh melakukan kegiatan aktivitasnya sebagaimana biasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Bapak Jepri Purba, bilur-bilurmu yang menyembuhkannya ya Tuhan. Sakit penyakit yang mengganggunya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Sida Puter yang ada di Belgia Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, keluarganya ya Tuhan. Berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Ibu Murniwati Borugultom ya Tuhan. Berkati seluruh kesehatan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka, kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya, kuasa darah-Mu yang menutup kehidupan, menutup bungkus kehidupan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga Bapak Abraham, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Miduk ya Tuhan Utapaya. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Bapak tolong campur tangan, biar belas kasihan-Mu turun dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu dapat diberitakan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Ratna, Tuhan memberkati, biar kerinduannya, seisi rumahnya diselamatkan. Kami percaya ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Itu terjadi dalam kehidupan Ibu Ratna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami dimanapun kami berada. Kami lepaskan damai sejahtera Allah turun atas bangsa dan kota kami dimanapun kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar keselamatan terjadi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan
Biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa menutup bungkus kami, menutup bungkus usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, studi kami, masa depan kami, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga kami boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.